Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi terima kasih Bapak ucapkan kalian sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Jadi kita akan membahas terkait kebiasaan belajar kalian. Nah, mungkin pada saat kalian membaca buku, Bapak ingin tahu bagaimana sih cara kalian di dalam membaca buku itu? Ya, trik dan tipsnya itu ya. Paham itu maksudnya Bapak? Paham. Baik, kalau sudah paham, Bapak akan coba tanya satu persatu terkait cara belajar membaca bukunya bagaimana. Mungkin dari si Wira dulu, bagaimana sih ketika Wira itu membaca buku di rumah atau di sekolah, tips dan triknya itu bagaimana? Kalau saya membaca buku itu lebih ke fokus sama topik atau apa isi dari buku tersebut, karena kalau kita nggak fokus pemikiran kita kemana-mana, jadi itu nggak ada manfaatnya jika kita baca buku. Ya, berarti harus fokus kan ya, ketika belajar baca buku itu harus fokus. Itu dari si Wira. Kemudian si Puspa bisa nggak menceritakan bagaimana kebiasaan kamu membaca buku di rumah? Baik, kalau saya di rumah, jujur Pak, saya kurang terlalu suka membaca buku, karena prinsip saya kalau misalnya kita mau belajar, kita nggak bisa berpatokan sama hanya dengan buku kan. Aja. Nah, biasanya kayak saya baca buku, saya imbangi dengan mencari referensi saya yang ada di handphone misalnya. Di HP ya. Gitu. Maksudnya kayak saya tidak terlalu fokus untuk membaca buku, tapi saya juga mencari referensi lewat HP atau Google. sumber lainnya. Bagus sekali pada hal itu. Tetapi ketika cara belajar yang seperti itu, ketika sambil pegang HP ada notifikasi masuk, terganggu enggak? Agak lumayan terganggu. Iya, gitu. Otomatis kan agak terganggu jadinya Puspa ya. Ya mungkin di Sugi, bagaimana? Coba kamu bisa ceritakan kebiasaan belajar baca bukunya di rumah bagaimana? Kalau saya baca buku di rumah tuh sambil tiduran. Sambil tiduran. Nah, terus ketika sambil tiduran, kadang-kadang kamu langsung tidur atau bagaimana? Terkadang langsung tidur. Langsung tidur. Berarti bisa fokus nggak? Bisa konsentrasi nggak ketika belajar seperti itu? Bagi saya tuh kurang fokus. Kurang fokus ya, karena sambil tiduran. Ya. Nah, sebentar kita kasih masukan. Mungkin Rama, bagaimana kebiasaan Kalau belajar? saya membaca buku di rumah, saya akan mencari tempat yang nyaman supaya saya fokus membaca buku dan saya bisa memahami isi tentang buku itu. Isi tentang buku itu. Berarti butuh konsentrasi ya, mencari tempat yang sunyi mungkin ya, karena kebiasaan belajar si Rama itu biasanya di tempat yang sepi. Nah, sehingga bisa fokus dalam membaca buku. Nah, dari beberapa hal yang sudah kalian sampaikan, ada dua permasalahan ya menurut Bapak. Jadi si Puspa sambil bermain HP, si Sugi sambil tiduran. Nanti mungkin si Rama atau si Wira bisa ngasih masukan ke temannya ya, terkait kebiasaan belajar yang ada pada diri teman-teman itu. Bisa? Ya, silakan mungkin Wira dulu. Saya mau kasih saran untuk Sugi, karena kan tadi katanya Sugi baca bukunya sambil tiduran gitu, kadang langsung ketiduran. Jadi saran saya lebih baik kalau baca buku itu sambil duduk ya, karena sambil tiduran itu kurang bagus untuk kesehatan mata membaca buku gitu, bisa merusak mata. Selain itu juga kan apalagi dalam keadaan sunyi itu kita tiduran bawa buku itu bisa menimbulkan rasa kantuk gitu. Jadi langsung ketiduran. Itu masukan untuk G ya, artinya mencoba ketika belajar jangan sampai membaca buku sambil tiduran. Mungkin butuh konsentrasi sambil duduk langsung. Mungkin untuk masukan langsung ke si Puspa. Tadi dia Puspa sambil main HP. Kalau bisa HP-nya mungkin kan tadi mencari referensi di HP ya. Karena kita juga sekarang nggak bisa terlepas dari yang namanya HP. Mungkin HP-nya bisa di silent atau bisukan notifikasi itu dari aplikasi-aplikasi yang bisa mengundang, misalnya chat gitu. Jadi kita bisa fokus nyari referensi misalnya khusus, di Google khusus gitu, nyari, khusus buka Google-nya saja. Mungkin di WA atau Facebooknya kita matikan silent dulu gitu. Mungkin itu ya, itu bagus sekali masukannya ya. Mungkin Rama bisa ngasih masukan. Kalau saya memberi saran Sugi agar fokus kepada yang membaca buku, terus mencari tempat yang nyaman Pak, biar tidak tiduran terus. Biar mencari tempat yang nyaman, terus jangan sampai
malas-malasan gitu Pak. Malas-malasan. Kan itu cara mager gitu Pak. Malas gerak itu jadinya gitu. Mager gitu Pak gitu. Terus saran Puspa sama dengan Wira Pak. Sama ya kita pastikanlah kita khusus kita gitu, cari Pak. Google aja karena silent. kita nyari referensi di Google ya kita Google aja yang kita hidupkan gitu ya. Itu masukan untuk Sugi dan Puspa ya terkait dari apa yang disampaikan oleh Rama, mungkin Bapak juga hampir sama seperti itu ya masukannya. Jadi ketika kalian sudah bisa konsentrasi, otomatis pembelajaran yang kalian baca, yang kalian terima itu bisa kita selesaikan gitu kan, selesaikan apa misalnya tugas atau pekerjaan gitu. Ya, itu masukan. Ada lagi yang kurang jelas atau kalian sudah paham semua terkait apa yang kita bahas? Paham ya, Sugi paham, Puspa sudah paham. Itu. Terima kasih untuk si Wira dan Rama, juga Sugi dan Puspa atas kehadirannya. Jadi kalau kalian sudah paham, silakan lakukan itu di rumah. Ya, jadi kalau memang ada yang kurang paham nanti boleh cari Bapak lagi. Kita bahas secara bersama-sama. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri dengan Param Sandi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih ya.